kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Hari ini saya akan memaparkan laporan bab chapter report. Sebelumnya saya mengaturkan panganjalimat. Om Swastiastu. Laporan bab chapter report ini yang berjudul Pendidikan Berperspektif Globalisasi. Perkenalkan, nama saya Iko Mangudina. Saya adalah mahasiswa program studi pendidikan dasar, program pasca sarjana Universitas Pendidikan Ganesha tahun 2020. Isi laporan bab. Yang pertama, identitas buku. Judul buku, bab yang dilaporkan, pengarang, tahun terbit, penerbit, gambar cover. Yang kedua, isi bab mengulas tentang bagaimana urgensi pendidikan berperspektif globalisasi. Yang ketiga, pembahasan membahas dua hal, yaitu globalisasi, bahasa dan doktrin neoliberal, dan pendidikan menghadapi globalisasi. Yang keempat, referensi buku pembanding. Pendidikan dalam perspektif global adalah buku dari milik DRS Suyahman MSI MH. Identitas buku. Judul, Pendidikan Berperspektif Globalisasi. Bab yang dilaporkan, bab 2 mengenai tentang urgensi pendidikan berperspektif globalisasi. Pengarang, Nuraini Soyomukti. Tahun terbit 2020 dan penerbitnya AR Rusmedia. Nah, di sebelah pojok kanan bawah saya tampilkan gambar cover pendidikan berperspektif globalisasi. Isi bab, nah, ada dua bab yang saya bahas. Yang pertama, globalisasi, bahasa dan doktrin neoliberal. Yang kedua, pendidikan menghadapi globalisasi. Urgensi pendidikan berperspektif globalisasi. Dalam bab 2 buku ini mengulas tentang kondisi di mana kita mengalami tekanan yang mengguncangkan dan hilangnya orientasi individu yang dihadapkan dengan terlalu banyak perubahan dalam waktu yang terlalu singkat. Perubahan-perubahan berskala besar dan tepat, ternyata kita respon secara lambat. Dalam bidang pendidikan, kita tertinggal jauh dengan negara-negara besar. Globalisasi adalah arus utama yang membawa dampak maha hebat terhadap ruang waktu yang mengalami percepatan. Tugas pendidikan adalah membawa generasi ini mampu merengkuh sedemikian dekat agar manusia tidak tercabut dari kemampuannya dalam menghadapi kontradiksi. Alam selalu mengalami perubahan. Perkembangan investasi terjadi karena perkembangan pasar modal yang menjadikan negara-negara maju memiliki kelebihan modal untuk kemudian dilakukan investasi secara meluas. Industri juga mengalami pengglobalan disebabkan oleh strategi perusahaan multinasional modern yang tidak lagi dibentuk dan dikondisikan oleh kenegaraan. Informasi dipicu oleh perkembangan teknologi yang membuat manusia menemukan cara pandang baru, memperluas perasaan dan interaksi global. Kapitalisme global membawa paham liberalisme dan individualisme untuk menciptakan
stabilitas ekonominya. Nah, bab ini akan mengupas lagi tentang globalisasi, bahasa, dan doktrin neoliberal, serta pendidikan menghadapi globalisasi. Yang pertama, globalisasi, bahasa, dan doktrin neoliberal. Realitas global yang berkembang sekarang ini adalah pendidikan itu sendiri. Dikatakan pendidikan karena globalisasi telah membawa doktrin yang membentuk masyarakat. Peserta didik dan juga pengajar tidak luput dari doktrin global. Singkatnya, sistem dan budaya pendidikan yang berkembang juga telah terhegemoni oleh perkembangan globalisasi. Pada kenyataannya, globalisasi sudah menjadi pembicaraan dalam berbagai literatur akademik dan segera diadopsi di sekolah-sekolah dan universitas kita. Dalam penelitian James Petrus, kebangkitan ideologi globalisasi pada awalnya ditemukan dalam jurnal-jurnal bisnis di akhir tahun 1960-an dan awal tahun 1970-an. Kemudian istilah globalisasi diambil oleh dunia akademik, ekonomi, sosiologi, kebudayaan, dan politik internasional, dan menjadi sebuah kerangka kerja yang diterima luas ketika berbicara tentang perluasan modal internasional tanpa terlalu membahas asal-usulnya, hubungan dengan kekuasaan dan hasil-hasil eksploitatif. Yang kedua, pendidikan menghadapi globalisasi. Kemampuan konseptual berkenaan dengan peningkatan pengetahuan guru dalam konteks isu-isu global. Guru harus memiliki wawasan tentang isu, dinamika sejarah, dan nilai-nilai global agar mereka keterampilan mengapresiasi persamaan dan perbedaan budaya dalam masyarakat dunia. Penguasaan konseptual dalam tema perspektif global diyakini dapat menjadi memicu yang cukup potensial bagi guru dalam membangun suasana belajar yang dinamis agar siswa mampu merespon isu-isu lokal dalam kaitannya dengan masalah global. Guru harus dapat mengaitkan isu-isu baik lokal maupun nasional dalam hubungannya dengan kejadian global. Peran guru sangat diharapkan karena guru adalah pemandu dan teman-teman dialog bagi peserta didik, bukan hanya orang yang bertugas mendiktinya. Globalisasi sedang menunggu anak-anak didik mengetahui kebebasan menikmati dunia dengan keanekaragamannya. Mari kita dorong mereka untuk memacu tenaga produktif dan kreativitas untuk menghadapi proses pengglobalan. Pembahasan. Pendidikan dalam menghadapi globalisasi merupakan imperialisme baru, bukan saja menebarkan ideologi yang menumpukan daya kritis masyarakat atau komunitas lembaga pendidik seperti sekolah atau universitas. Guru harus memiliki wawasan tentang isu, dinamika sejarah, dan nilai-nilai global agar mereka memiliki keterampilan mengapresiasi persamaan dan perbedaan budaya dalam masyarakat dunia. Selain itu, guru dapat mengaitkan isu-isu berita yang terjadi pada saat ini baik lokal maupun nasional yang dalam hubungannya dengan kejadian global, misalnya dalam pelajaran ekonomi dengan kondisi ekonomi daerah dan nasional dianalisis dari perspektif global. Selain menguasai materi dan konsepsi permasalahan, guru harus memiliki kemampuan agar apa yang disampaikan mudah diterima, serta munculnya motivasi bagi peserta didik untuk mempelajari dan mendalami tema-tema yang berada di luar kelas. Sehingga peran guru sangat diharapkan karena guru adalah pemandu dan teman dialog bagi peserta didik,
bukan hanya orang yang bertugas mendiktenya. Globalisasi sedang menunggu, mengetahui kebebasan menikmati dunia dengan keanekaragamannya. Nah, sedangkan referensi buku pembanding, yang ini cover depannya, yang berjudul Pendidikan dalam Perspektif Global. Buku pembanding yang penulis gunakan untuk membahas laporan bab dari buku Pendidikan Perspektif Globalisasi adalah buku milik Nuraini Soyomukti, dan Pendidikan dalam Perspektif Global adalah buku milik DRS Suyahman MSI MH yang dicetak tahun 2020. Dinyatakan dalam buku ini, pendidikan dalam perspektif global sangat penting untuk membentuk wawasan dan perspektif mahasiswa dan perspektif siswa. Karena melalui pendidikan global, siswa dibekali materi secara utuh dan menyeluruh berkaitan dengan masalah global. Pendidikan global menawarkan suatu makna bahwa kita hidup di dalam masyarakat manusia, di mana perkampungan global, di mana manusia saling terhubung, baik suku, bangsa, dan batas negara tidak menjadi penghalang, dan merupakan komunitas dari perbedaan di antara orang-orang yang berbeda bangsa. Dalam buku ini juga dibahas mengenai tentang pendidikan global untuk mempersiapkan masa depan siswa dengan memberikan keterampilan analisis dan evaluasi yang luas. Keterampilan ini akan membekali siswa untuk memahami dan memberikan reaksi terhadap isu internasional dan antar budaya. Pendidikan global juga mengenalkan siswa dengan berbagai strategi untuk berperan serta secara lokal, nasional, dan internasional. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pendidikan dan perspektif global adalah mengaitkan isu global dengan kepentingan lokal. Dengan demikian, adalah suatu pendidikan yang berusaha untuk meningkatkan kesadaran siswa bahwa mereka hidup pada area global yang saling berkaitan. Nah, daftar pustaka di sini. Buku yang pertama itu Soyomukti Nuraini 2020, Pendidikan Berperspektif Globalisasi, Yogyakarta, AR Rus Media. Dan buku yang kedua Suyahman 2020, Pendidikan dalam Perspektif Global, Jawa Tengah, Lekisia. Nah, video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah perspektif global dan problematika pendidikan. Nah, akhir kata ya, saya ucapkan terima kasih banyak dan saya akhiri Paramo Sakti.